Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan bi qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Khidmah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu adalah semua ucapan, perbuatan, keyakinan, perbuatan yang dilakukan semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib hendak mengingatkan untuk pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Teruslah kita bersungguh-sungguh dengan minta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah agar kita diberi kemampuan, yaitu menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Karena orang yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah di kolong langit ini adalah siapa saja yang benar iman dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menegaskan, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah.
Kita akan digolongkan hamba Allah yang robihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Ayat ini adalah ayat yang betul-betul menyadarkan manusia yang betul-betul kalau dirinya adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat lemah dan terbatas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Mau nggak mau, siap nggak siap, pasti akan mati. Sedangkan di akhirat nantilah akan disempurnakan dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan maka akan dibalas oleh Allah dengan dilipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan yang banyak. Tapi juga sekecil apapun maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menurut Allah di dunia ini nggak ada manusia yang sukses. Ya, karena kaya, susah, sulit, sakit, miskin itu adalah ujian. Tetapi orang yang sukses yang sebenarnya adalah siapa? Faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terbebas dari neraka. Itulah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu, kehidupan yang sesaat, kehidupan yang sebentar. Imam Ghazali rahimahullah memaknai makna kata pasti. Setiap yang berjiwa pasti akan mati, maknanya adalah dekat. Maka bodohlah seseorang sudah jelas-jelas dipastikan dia akan mati, tetapi dia tidak mempersiapkan diri dengan amal-amalan yang amalan kebaikan, ibadah yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah melontarkan pertanyaan, tahukah kalian siapakah orang yang cerdas? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dijawab oleh Rasul, orang yang cerdas adalah orang yang banyak zikrullah, banyak mengingat Allah, mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik ucapannya, perbuatannya. Zikrullah itu kaitannya adalah zikir lisani, zikir qalbi, dan zikir amali. Zikir lisan ucapannya banyak menyebut melafaz asma Allah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah masyaallah, dan ucapan penyebutan asma Allah yang lainnya. Kemudian zikir qalbi. Zikir qalbi ini sangat dasar. Yaitu apa? Di dalam qalbu kita, di dalam hati kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemudian adalah zikr amali, perilakunya mencerminkan hamba Allah yang betul-betul taat, yang betul-betul beriman, yang betul-betul bersyariat, betul-betul dia menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas dalam sabda Rasulullah, afdalul iman an ta'lama anallaha ma'a haitsu ma kunta. Utama-utamanya iman adalah kamu meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu kapanpun dimanapun kamu berada. Kemudian orang yang cerdas menurut Rasulullah, selain dia banyak mengingat Allah, zikrullah, adalah dia banyak mengingat kematian. Dia yakin seyakinnya akan mati. Kemudian dia bersungguh-sungguh melakukan amalan yang terbaik untuk menghadap Allah. Nah jamaah sekalian, ingat firman Allah yang lain di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat yang ke-8889. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang menyelamatkan seseorang. Tidak ada yang bermanfaat bagi dirinya. Yang bermanfaat bukanlah harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan, dia gunakan untuk ibadah, untuk dakwah, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali anaknya adalah baik solihah. Nah bekal yang terbaik untuk menghadap Allah jelas. Yang pertama adalah ilmu yang imanul haq, iman yang harus benar. Dan iman yang benar itu adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Ilmu yang benar, ilmunya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Amal solih, amalannya jelas dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul. Nah, kemudian yaitu dia berakhlak mulia dan juga takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi satu hal penting yang ingin saya ingatkan, salah satu yang terpenting jangan lupa, selagi ini kita masih hidup diberi kesempatan oleh Allah, pastikan jamaah sekalian sebelum kita mati minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan memiliki 1000 pintu jariah. Kemudian apa? Berwasiatlah, yaitu wasiat kepada anak dan istri kita. Karena wasiat itu bisa sepertiga dari yang kita miliki. Satu contoh, rumah kita nilainya 1M. Anggaplah yang 300 jutanya bisa kita wasiatkan untuk wakaf jariah atas nama kita. Kenapa? Karena yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita baikin, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang terbaik, dan salah satunya amal yang terbaik adalah yaitu wakaf jariah. Dan itu uang-uang kita sendiri, jerih payah kita sendiri yang Allah beri kemudahan, kemampuan. Maka jangan sampai kita mati harta itu hanya menjadi waris saja. Waris itu sangat tergantung dengan anak-anak kita. Anak kita bagaimana dengan menantu? Dan tidak mungkin rasanya anak kita akan mendermakan, mewakafkan sebanyak yang kita inginkan. Ketika kita wakaf jariah, maka insya Allah itulah yang akan menjadi penolong, menjadi syafaat, menjadi cahaya, menjadi teman sahabat yang terbaik di alam kubur kita. Dan insya Allah pagi dan petang akan ditampakkan oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bahasa kasarnya kita mati harta kita hanya menjadi rongsokkan begitu saja. Maka jamaah sekalian ingat, kita berwasiat juga mati, tidak berwasiat juga kita mati. Maka alangkah baiknya kalau kita sudah berwasiat, itu menjadi tabungan kita, sehingga jerih payah yang kita lakukan ini betul-betul kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi nasihat peringatan bagi kita bersama. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlama. Beramal cerdas di waktu yang terbatas, beramal cerdas di usia yang terbatas. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Ilamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup khutbah saya kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah kaitannya dengan kunci kebaikan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, pastikan yaitu dalam rangka taat ibadah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama. Kita semangat mati, tidak semangat mati, tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal salih, sehingga insya Allah kalaupun mati sewaktu-waktu, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a
arnal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik, solih solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah, berilah hidayah taufikmu, bimbinglah para pemimpin pejabat hari ini ya Allah, agar mereka bisa menegakkan keadilan dan kebenaran, bisa berlaku adil, jujur dan amanah. Berilah kekuatan orang-orang yang baik untuk memimpin kami ya Allah. Hinakan ya Allah, singkirkan ya Allah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak ada keinginan baik, bahkan naudzubillah min orang-orang yang menyusahkan umat dan rakyat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.